Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Krismiati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis sastra bandingan pada dongeng Nusantara. Dongeng Nusantara yang saya akan analisis adalah dongeng Jaka Tarub dengan Telaga Bidadari. Pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Jaka Tarub adalah pemuda yang baik yang selalu membantu ibunya di ladang dan di sawah. Kemudian Mbok Randa memanggil Jaka Tarub dan mengajaknya berbicara, menyarankan Jaka Tarub untuk segera menikah, namun Jaka menolak dengan alasan belum siap. Suatu ketika, Pak Ranu mendatangi Mbok Randa untuk menjodohkan anaknya. Namun, Mbok Randa tidak mengatakan hal tersebut kepada Jaka Tarub. Beberapa hari kemudian, Mbok Randa meninggal dunia. Jaka Tarub sangat sedih karena belum bisa memenuhi keinginan Mbok Randa. Semenjak ditinggal Mbok Randa, Jaka Tarub kegiatannya hanya melamun. Bahkan ladang peninggalan Mbok Randa tak hanya ditumbuhi rumput dan semak belukar, karena tidak pernah dirawat lagi. Suatu malam ketika Jaka tertidur, ia bermimpi memakan daging rusa yang lezat. Dan keesokan paginya, dia berburu ke hutan, namun tidak mendapatkan rusa yang dia inginkan. Jaka Tarub lalu beristirahat di sebuah pohon, dan dia pun tertidur. Tanpa disadarinya, 7 bidadari dari kayangan turun untuk mandi di telaga tersebut. Tiba-tiba, ada angin kencang yang datang, membuat selendang milik salah satu bidadari terbang dan jatuh di dekat Jaka Tarub yang sedang tertidur. Sore hari ketika matahari hampir tenggelam, salah satu bidadari tidak dapat kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Jaka Tarub terbangun dan mengetahui bahwa ada selendang di dekatnya dan mengambilnya. Kemudian Jaka Tarub mendengar ada yang menangis dan menghampirinya. Bertemulah Jaka Tarub dan Nawang Wulan dan mengajak Nawang Wulan pergi ke rumahnya. Setelah lama bersama Jaka Tarub, akhirnya mereka menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawangsi. Dan mereka pun hidup bahagia. Suatu hari, Nawang Wulan menitipkan pesan kepada Jaka Tarub untuk tidak membuka tutup nasinya saat memasak. Namun Jaka mengingkarinya, membuat Nawang Wulan kehilangan kekuatannya untuk memasak dengan sebutir beras. Akibatnya persediaan beras di lumbung padi Jaka Tarub semakin menipis, hingga akhirnya Nawang Wulan menemukan selendangnya. Dengan marah, Nawang Wulan menemui Jaka Tarub dengan rasa kecewa, sedih, dan Nawang Wulan meninggalkannya. Sinopsis Telaga Bidadari. Dikisahkan seorang pemuda tampan dan gagah bernama Awang Sukma. Dia tinggal di hutan bersama penghuni hutan, kemudian diangkat oleh penghuni hutan menjadi penguasa daerah itu dan bergelar Datu. Pada pagi yang cerah, Datu Awang Sukma pergi ke telaga. Ia mendengar suara riuh rendah di telaga. Awang Sukma melihat para bidadari sedang bermain air. Dengan akal liciknya, ia mengambil salah satu selendang bidadari. Awang Sukma menyembunyikan selendangnya di lumbung padi. Bidadari yang kebingungan itu pun bertemu dengan Awang Sukma. Bidadari tersebut adalah putri bungsu. Ikutlah putri bungsu bersama Awang Sukma, kemudian menikah. Tak lama mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Kumalasari. Suatu hari, seekor ayam hitam naik ke atas lumbung. Ayam hitam tersebut mengais padi di atas permukaan lumbung sambil berkotek-kotek. Putri bungsu berusaha mengusir ayam hitam itu. Tiba-tiba dilihatnya sebuah bumbung bambu yang tergeletak di bekas kaisan ayam hitam. Kemudian membukanya dan terkejutnya putri bungsu mengetahui selendangnya disembunyikan oleh suaminya. Kemudian putri bungsu menemui Awang Sukma dan pergi meninggalkan Awang Sukma beserta anaknya. Perbandingan pada kedua dongeng Nusantara tersebut, yang pertama pada tema. Tema dari dongeng Jaka Tarub dan Telaga Bidadari yaitu kehidupan seorang bidadari dengan pemuda yang mencuri selendang bidadari tersebut. Yang kedua pada alur.
Pada kedua dongeng tersebut menggunakan alur maju, di mana dongeng tersebut menceritakan suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada latar. Yang pertama latar tempat. Latar tempat pada dongeng Jaka Tarub yaitu desa, rumah, hutan, ladang, sawah, dan telaga. Sedangkan latar tempat pada dongeng Awang Sukma yaitu rumah, hutan, dan telaga. Latar berikutnya adalah latar waktu. Ada persamaan dan perbedaan pada latar waktu di sini. Dongeng Jaka Tarub latar waktunya yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Sedangkan pada dongeng Awang Sukma terjadi pada pagi yang cerah. Yang berikutnya ada latar suasana. Latar suasana pada kedua dongeng tersebut yaitu bahagia, kecewa, dan sedih. Yang berikutnya ada tokoh dan penokohan. Pada dongeng Jaka Tarub ada beberapa tokoh. Yang pertama Jaka Tarub. Jaka Tarub ini memiliki sifat yang baik yang dibuktikan ketika dia membantu Mbok Randa di ladang dan di sawah, dan mempunyai sikap licik yang dibuktikan ketika Jaka Tarub menyembunyikan selendang Nawang Wulan. Dan yang ketiga, dia memiliki ingkar janji, dibuktikan ketika dia membuka tutup nasi yang dilarang oleh Nawang Wulan. Tokoh berikutnya yaitu Nawang Wulan. Nawang Wulan di sini digambarkan adalah wanita cantik dan baik, juga berbakti kepada suami. Yang ketiga ada Mbok Randa. Mbok Randa di sini digambarkan baik dan pengertian. Lalu ada tokoh yang lain yaitu Pak Ranu. Pak Ranu ini digambarkan sangat ramah, dibuktikan ketika mengajak berbicara Mbok Randa. Dan tokoh yang terakhir adalah Nawangsi. Nawangsi merupakan anak dari Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Sedangkan dalam dongeng Telaga Bidadari ada 3 tokoh. Yang pertama Awang Sukma. Awang Sukma digambarkan merupakan pemuda yang tampan dan gagah, tapi dia juga licik dan egois. Yang kedua ada Putri Bungsu. Putri Bungsu digambarkan cantik, baik, dan berbakti kepada suami. Yang ketiga yaitu Kumalasari. Kumalasari merupakan anak dari Putri Bungsu dan Awang Sukma. Yang terakhir ada Amanat. Amanat yang terdapat dalam cerita Jaka Tarub dan Telaga Bidadari hampir sama, yaitu kesetiaan dan rasa kasih sayang kepada keluarga. Rasa setia dan sayang ini tergambar pada sikap Putri Bungsu dan Nawang Wulan kepada suami dan anaknya. Namun, rasa kecewa dan kepercayaan juga bisa hilang ketika orang yang dicintai membohongi dan menghancurkan semuanya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.